Bagaimana waktu itu si Fitri ketika orang tua laki-laki meninggal, tinggal hanya 2 orang sama kakak, gimana? Ya mikirnya tuh bingung kan, Iya, ke depannya mau gimana gitu ya kan. Sempat nyerah gitu kan, mau iya, bertahan sendiri gitu kan. iya, Kan gitu aku dulu nggak pernah keras sama kan. iya, iya. Terus mikirnya tuh gimana ke depannya kalau Fitri butuh apa-apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita, sahabat BN, dengan saya Bustami Narda. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Jamaah Esa, semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Jamaah Esa. Amin. Sahabat BN, pada kesempatan ini kita kedatangan tamu Fitri. Dia adalah seorang yang ditinggal sejak masih kecil oleh kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya meninggal, 5 orang kakaknya meninggal, tinggal 2 orang sekarang dengan AA-nya ya, seorang laki-laki, abangnya. Sekarang kita mau berbincang-bincang dengan Fitri dalam hal ini. Dan pertemuan kita dengan Fitri saat ini mengingatkan kita dengan Galaski, seorang balita putra dari almarhumah artis Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah yang meninggal keduanya akibat kecelakaan baru lalu. Sekarang Galaski tinggal sendirian. Karena itu mungkin kita akan bisa berbincang-bincang dengan Fitri sehubungan dengan ini. Fitri dulu ketika Mama meninggal umur berapa? Saya ingat Fitri jalan 4 tahun. 4 tahun ya, masih kecil sekali. Fitri masih ingat itu dengan ketika orang tua meninggal, masih ingat sampai sekarang? Masih, karena pas mama meninggal Fitri nggak ada di sini lagi, diurus dengan adik dari bapak Jadi sedang di mana? di Jakarta di Kebon Jeruk. Mama meninggal di sini. Iya. Masih kecil sekali, belum 4 tahun ya. Belum ngerti apa-apa ya juga. Dia begitu dibawa pulang, itu Mama meninggal, dibawa pulang, sempat melihat orang tua. Pas Fitri datang ke sini, mama masih ada. Oh, masih. Nggak beberapa menit kemudian udah nggak ada gitu. Dikasih tahu aja. Orang tua laki-laki Fitri panggil papa atau apa? Bapak Bapak meninggal umur Fitri berapa? baru kemarin pas awal tahun 2020. Baru ya, sekitar Januari. Ya, tanggal 2. Sekarang Fitri sekolah di mana? Di SMP 6 Soleh di situ di Rancak. SMP 6. Itu masuk pesantren atau apa? Enggak termasuk. Enggak masuk pesantren ya. SMP 6 ya, negeri. Oh iya. Kabarnya Fitri juga mengaji atau apa itu di pesantren? Mondok juga. Mondok juga. Iya. Oh jadi sekolah di SMP 6 sama ngaji atau mondok di LIJ ya, pesantren. Jadi Fitri itu kan sudah ingat, sudah tahu ketika orang tua laki-laki meninggal. Bagaimana Fitri waktu itu? Kelas berapa waktu itu? Kemarin itu? Pas jalan mau kelas 7. Kelas 7. Ya. Berarti kelas 1 SMP ya? Ya, kelas 1. Mau pelulusan. Mau pelulusan SD. Oh iya. Meninggal SD. Bagaimana waktu itu si Fitri ketika orang tua laki-laki meninggal, tinggal hanya 2 orang sama kakak, gimana? Ya
mikirnya tuh bingung kan, Iya, iya. ke depannya mau kayak gimana gitu ya kan. Sempat nyerah gitu kan, mau Iya, bertahan sendiri gitu kan. Kan gitu gitu aku dulu nggak pernah keras sama kan. iya, iya. Terus mikirnya tuh gimana ke depannya kalau Fitri butuh apa-apa gitu kan. Iya, iya, iya. Tapi alhamdulillah banyak orang-orang baik di sekitar Fitri. Mm, Fitri makin semangat buat bertahan, buat berusaha gitu. Iya, iya. Eh, Sekarang Fitri tinggal sama siapa? Ya kalau di rumah, Hmm? kalau di rumah ini Nah, kalau di sana di tempat tempat sekolah, si si Fitri bolak-balik dari sini atau tinggal di tempat di pondok atau di mana? Di mana? Atau kos? bolak-balik kan gini. Misalkan kalau di Kobong gitu malamnya nginap di Kobong. Hmm. Kan paginya sekolah deket di situ, deket rumah kakaknya mama. Pulang ke situ ganti baju, kadang kesini dulu gitu. Jadi mundar mandir. Kobo itu apa? Kobo itu? Kobong, Kobong itu apa itu? Kobong itu pondok. Oh, pondok. Bahasanya, Ini masih saat ini kobong namanya. Iya. Dia bolak-balik gitu. Mundar mandir. Mondar-mandir aja. Iya. Ya. Bagaimana ada selama ini enggak si Fitri mengalami misalnya sakit atau gimana? Ada? Pernah Ya, pernah sakit. kayak gitu, sakit perut terus. Sakit terus sekarang. Iya, ya. Rasanya sakit terus gitu. Iya, iya, iya. Di saat Fitri mengingat mama dan bapak, yang paling teringat tuh kapan waktunya? Kalau dibilang mah setiap malam gitu, kadang kangen, apalagi kan sekarang tanggal 12 November kangen banget sama bapak. Kenapa? Kan lihat di sosmed gitu banyak orang yang ngucapin ke bapaknya gitu kan. Kan Fitri nggak punya foto bapak gitu, mau ngucapin juga gimana. Iya, iya, iya. Betul, betul. Diingat sekali orang tua ya. Mama gimana? Mama ingat terus gitu. Gimana ya, dari umur Fitrinya segini masih butuh banget itu dukungan mau bapak gitu, apalagi kan mama gitu kan. Iya. Gimana dari kecil gitu belum pernah ngerasain gimana rasanya dimanja gitu sama orang tua, belum ngerasain. Jadi ibaratnya udah punya siapa-siapa banget gitu. Dengan saya juga terasa sahabat BN rasanya hampir tidak kuat melanjutkan wawancara ini karena Fitri memang demikian dari kecil ditinggal orang tua. Dia sangat butuh kasih sayang orang tua, tapi bagaimanalah orang tuanya mama meninggalkannya waktu dia sangat kecil, 4 tahun, dan bapaknya meninggal barusan kemarin, baru bulan Januari lah tuh ya, Januari tahun 2020. Apa sakit bapak? Apa sakit perut gitu, BAB terus gitu. Iya, 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 sakit perut ya. Ada enggak menurut si Fitri, bapak ini meninggal atau sakit-sakitan karena memang ingat mama terus atau gimana? Atau mikirkan Fitri sama si Rungki hanya 2 orang aja tinggal lagi, gimana? Situnya emang nggak tahu kan. Mm-hmm. Bapak nggak pernah cerita gitu. Udah ada cerita-cerita. Ya, Fitri pas kecilnya itu nggak mau banyak ngomong gitu, nggak pernah ngomong itu sama bapak sama AA. enggak pernah ya. Tapi kelihatannya memang gitu. Papa menikah lagi atau enggak? Enggak. Enggak pernah ya. Sejak mama meninggal, papa enggak akan menikah lagi sampai meninggal. Jadi ketika mama meninggal masih ada bapak. Masih kuat lah, ada pegangan satu. Ya. Masih ada. Begitu bapak meninggal baru terasa habis betul rasanya, tempat tidak ada. Dan waktu itu atau abang ketika mama meninggal itu umur berapa katanya? Nggak tahu, dia masih kecil banget, belum pernah ngerti kayak gitu. Iya, iya.
Jadi ketika bapak meninggal eh, hampir setahun lalu itu siapa umur sebesar apa? Kan sudah agak besar juga ya. Udah tamat sekolah dia tuh. Udah, Udah tamat SMK. udah. Udah ya. Tapi gimana? Juga terpukul gitu. Dilihat dari fisiknya gitu, dari raganya kayak terpukul. Iya. Apalagi kan anak laki-laki gitu kan, Iya. pasti butuh banget Iya. dukungan dari mama atau bapak gitu. Juga mikirnya kayaknya mikirin Fitri kayak gimana depannya. Pasti mikirnya gua punya adik cewek perempuan, gua juga harus bertanggung jawab gitu Iya, kan. iya, Pasti iya. pasti Iya, mikirnya iya. panjang gitu. Benar-benar. Tapi kehilangan arah ketika bapak meninggalkan Fitri sama abang gitu. Iya. Jadi abang nggak bisa mikir gitu gimana gitu, karena dia udah kehilangan arah gitu buat ngapa-ngapain gitu kan. Dulu atau abang tuh badannya kurus begini itu enggak? Enggak. Oh dulu enggak ya. Jadi sakit-sakitannya ini semenjak bapak meninggal ya. Jadi setelah besar nanti rencana si Fitri ingin jadi ustazah. Dari rencana semula ingin menjadi pramugari. Kenapa tidak lanjut ke saja ingin jadi pramugari? Kan pramugari pakai bajunya tuh pendek-pendek gitu Iya, kan. iya, iya, Terus iya. mikirnya kan kalau buka aurat nanti yang kena tanggung dosa kan mama bapak Waduh. gitu. Iya. Jadi pengen baik lagi ke depannya, pengen ngumpulin amal buat mama bapak biar nolongin nantinya di umur akhir gitu. Dengan si Fitri mondok sekarang ini, bagaimana rasanya Fitri hubungan dengan orang tua? Misalnya melalui sholat, melalui apa, gimana? Ya semenjak mondok sih sekarang alhamdulillah merasa banyak baiknya gitu, merasa banyak bersyukurnya gitu. Ya kalau setiap sholat sih pasti nggak bakal pernah lupa kalau ngedoain mama sama bapak gitu. Fitri dulu memang punya kakak berapa orang? Fitri yang terakhir ya, anak terakhir. Ya. Kakak yang meninggal berapa orang? Ya kabarnya ada 5 orang kata ya, yang meninggal. Berarti si Fitri dulu anak 7 orang semua, tinggal 2. Semuanya meninggal. Jadi tamat SMP ini rencana Fitri nyambung kemana? Lanjut kemana? Belum ada pikiran. Belum ada pikiran ya. Karena masih 1 tahun lagi inilah mikirnya. Tapi pengennya masih sekolah aja gitu biar enggak ngerepotin ke tetehnya, biar enggak banyak nanggung gitunya gitu, nanggung bebannya gitu sama teteh, kasihan takut kecapean gitu. Iya. Tete itu kerjanya apa? Ya sih jaga di toko, Jaga toko orang, jadi karyawan ya. karyawan toko ya. Di Parung Panjang. Di Parung Panjang. Jadi dia dulu yang besarkannya, yang biasanya orang tua siapa itu. Untung lagi ada ya. Dia sayang sama si Fitri. Sayang. Sayang. Dan juga kasihan ke Fitri gitu. Iya. Sekarang yang membiayai sekolah Fitri, biaya sehari-hari biasanya siapa? Teteh. Tete itu ya. Itu dia makannya semuanya gitu. Ya, semuanya ditata dari waktu Bapak masih ada juga dari teteh, tapi uangnya masih dari Bapak kan, semenjak Iya. Bapak nggak ada baru ku teteh. Iya. Menurut Fitri sekarang masih ada enggak orang sebesar Fitri, seusia Fitri, sama sekolah dengan Fitri, yang nasibnya sama dengan Fitri? Ada menurut Fitri di sekolah, Sekolah di Fitri pondok ya? nggak ada. Memang enggak ada. Paling cuma misalkan meninggal bapaknya doang atau ibunya doang gitu. Masih Yang meninggal sekolah dua-duanya nggak ada. yang enggak ada peduli. Apakah kondisi Fitri sekarang ini mempengaruhi Fitri sambil belajar? Ada enggak kadang-kadang termenung teringat orang tua dan teringat mama atau papa, ada begitu dialami setelah sekolah? Ada, pasti kebang juga ada, di sekolah ada gitu. Ya. Kalau teringat itu, apa yang Fitri lakukan? Ya kita kan mau gimana coba, mau minta
mau bapak balik lagi kan mustahil banget. Mustahil. Ya coba muatin diri gitu, buat ikhlas gitu kan. Kondisi Fitri ini yang Fitri alami sehari-hari begitu, menurut Fitri diketahui tak oleh guru? Diketahui. Ada pernah dipanggil guru BP apa ada? BP Ya guru itu tidak ada ya, guru konseling ada dipanggil, tidak ada diskusi, tidak ada ya. ada. Tapi guru tahu mungkin kadang-kadang Fitri ada melamun di sekolah, ada apa? Tahu guru? Enggak ya. Tahu dari tetangga-tetangga gitu. Itu aja ya. Atau Fitri yang berusaha untuk di sekolah, bagaimana agar fokus sekolah, ndak berupaya untuk tidak kelihatan di sekolah itu. Ya itu Fitri gitu. Nggak semua orang tahu kalau Fitri masih punya orang tua gitu, padahal enggak gitu. Jadi Fitri nggak mau kelihatan sedih gitu, biar semuanya semangat terus. Jadi nanti setelah jadi ustazah, Fitri apa keinginannya? Ya Fitri juga pengen gitu bisa bahagiain semua orang yang pernah baik ke Fitri, pengen banget ngebalas jasanya, pengen banget ngasih gitu kan, waktu Fitri kecil dikasih terus, jadi Fitri juga pengen ngerasa ngasih gitu. Fitri ketika bapak masih hidup, Fitri kan udah agak besar juga. Ada enggak pesan-pesan dia ke Fitri? Ada. Antara lain gimana? Jaga diri katanya, kalau misalkan udah nggak ada gitu. Memang disebut itu juga ya. Sempat nitipin ke teteh ke AA, jagain Fitri katanya, itu doang. Sudah sakit juga itu belum? Itu pas 1 hari meninggal. Iya tuh ya. Sampai meninggal dititipkan gitu ya. Kayak udah punya firasat bakal gitu kayaknya. Saya dapat informasi Fitri kan dititipkan pada seorang tetangga, karena tetangga itu teman akrab dari orang tua Fitri, namanya Pak Manap. Memang benar itu? Iya. Ya. Karena pas bapak masih ada juga bapak sering minta bantuan ke Pak Manap gitu. Ya. Pak Manap sama Mama Wiwi istrinya kan suka ngasih makan gitu sama Fitri sama bapak juga pas bapak masih ada. Gitu. Sekarang gimana Pak Manap, sering sini juga? Sering. Ya, sering. Di rumah ini kalau si Fitri tinggal di mana, di pondok, situ tidur, di rumah ini tinggal siapa sendiri? AA doang. Nah, kabarnya juga Pak Manap sering nemani AA di sini. Iya. Iya tuh ya. Kemarin kan sakit Temani sama Pak Manap. Pak Manap ya. Jadi kalau enggak ada si Fitri berarti AA di sini atau abang di sini ke sendiri masak sendiri. Iya. Sakit pun itu juga. Iya. Mungkin Ini juga nasi. Fitri juga tahu pas kemarin balik doang, pas pulang ke sini. Ya. Hmm. Ada enggak pesan-pesan Fitri kepada orang-orang seusia Fitri sekarang yang masih punya papa, punya mama? Apa pesannya? Ya buat anak-anak seusia Fitri yang masih punya mama sama bapak, hargain orang tua, patuhi apa yang mereka omongkan, tolong mereka ketika mereka membutuhkan, jadi anak yang soleh atau soleha, anak yang mengabdi sama mama sama bapaknya selagi masih ada, bahagiakan dia terus. Jangan ada melawan pada papa dan mama. Memang Fitri telah merasakan gimana tidak ada papa mama, pedihnya. Tapi Fitri, saran saya juga agar semangat untuk masa depan Fitri. Kalau Fitri nanti bahagia, orang tua kan terus bahagia. Kalau Fitri nanti susah, Fitri orang tua kan juga susah ruahnya. Nanti Fitri harus bangkit, harus semangat. Itu Fitri. Terima kasih banyak Fitri sudah mau berbagi. Semoga penonton kita juga dapat mengambil hikmah dari Fitri. Ya, Fitri saja yang begini besar, baru kelas 8 SMP. Nah, ketika ada orang meninggal seperti Vanessa Angel, anaknya tinggal masih kecil, dia kuat karena
Dia meninggal dulu ketika dia ditinggalkan orang tuanya lu mamanya ketika dia masih berusia 4 tahun. Ini Galaski anak pada saja meninggal ketika usia mungkin 1,5 tahun atau paling apa 2 tahun. Kuat lagi dia. Dia artinya apa? Kita perlu mengambil hikmah dari apa yang terjadi agar kita tidak putus asa. Kalau ada orang yang sulit hidupnya dari kita, masih ada. Kalau kita sulit hidup, masih ada lagi orang yang sulit hidup. Kalau kita menderita, masih ada lagi orang menderita. Kalau Fitri meninggal kedua orang tuanya sekarang, Galaski itu juga meninggal kedua orang tuanya. Jadi kuat kembali ya Fitri, semangat. Allah bersama Fitri. Yakin bahwa suatu saat nanti Fitri akan bisa membuat arwah kedua orang tua Fitri tersenyum di alam sana, melihat anaknya bahagia, melihat anaknya sukses. Fitri demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.